Keindahan alam dari dahulu menjadi cara terbaik untuk healing. Salah satunya adalah pegunungan. Kini banyak anak muda yang mulai menekuni hobi naik gunung. Tapi sebelum mencoba untuk mendaki, ada banyak persiapan yang perlu dilakukan bagi para pendaki pemula. Hal tersebut diperlukan demi keamanan dan keselamatan para pendaki selama menjelajahi alam. Kegiatan ini memang dapat memberikan efek relaksasi dan meredakan stres sehingga bisa membuat kita lebih bahagia. Agar dampak positif tersebut tak terganggu oleh resiko yang ada ketika mendaki, catat dan perhatikan berbagai persiapan yang diperlukan sebelum mendaki ini ya. Persiapan sebelum mendaki gunung yaitu yang pertama, tentukan lokasi dan level mendaki. Ingat bahwa tidak semua jalur hiking diciptakan sama. Jika ini adalah kesempatan pertama Anda untuk mendaki gunung, jangan serakah dan langsung menjajah lokasi yang sulit untuk dicapai dengan level kesulitan yang tinggi. Pilihlah lokasi dengan jalur pendakian yang sesuai dengan kemampuan Anda. Kenali terlebih dahulu jalur pendakian dari lokasi yang Anda pilih dengan bertanya atau membaca ulasan pendakian. Selain itu, pertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendaki. Untuk latihan, Anda bisa memilih lokasi yang dekat dengan area tempat tinggal Anda dan bisa ditempuh beberapa jam saja. Sehingga Anda tidak perlu membawa tenda, baju ganti, ataupun beban lainnya. Persiapan yang kedua, sendiri atau bawa teman? Apakah Anda akan melakukan solo hiking atau dengan teman dan kelompok? Bagi kebanyakan orang, mendaki gunung sendirian menjadi suatu pelarian untuk mencapai ketenangan batin. Namun, mendaki sendirian juga lebih berbahaya jika terjadi sesuatu saat Anda lengah dan keluar jalur. Agar lebih aman, ajak beberapa teman untuk mendaki bersama. Tips yang ketiga, cek lokasi dan cuaca. Penting untuk mengetahui seperti apa cuaca di lokasi pendakian sehingga Anda dapat mempersiapkan dan mengubah rencana jika diperlukan. Anda bisa memeriksa cuaca di lokasi melalui ramalan cuaca atau bertanya kepada penjaga pos pendakian atau pengawas di lokasi tersebut. Cek apakah akan ada kabut tebal, hujan besar terutama badai petir, atau bahkan siaga letusan karena beberapa gunung di Indonesia merupakan gunung api yang masih aktif. Pertimbangan tersebut sangat diperlukan. Apakah pendakian perlu dilanjutkan atau menunda dan menunggu cuaca lebih baik? Resiko akibat cuaca buruk saat pendakian dapat berdampak fatal mulai dari tersesat di perjalanan atau hipotermia. Jadi, sebaiknya pendakian tidak dipaksakan dan datang kembali lain waktu. Tips yang keempat, gambari jadwal pendakian Anda kepada orang tua atau saudara. Kabari teman dan keluarga di rumah tentang jadwal perjalanan Anda. Informasi kapan Anda berangkat, berapa lama, siapa saja teman yang ikut pendaki, termasuk lokasi, sebaiknya diketahui oleh setidaknya salah satu anggota keluarga. Luangkan waktu sebelum berangkat untuk menjelaskan rincian rencana perjalanan Anda. Hal ini penting sebagai antisipasi jika ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam perjalanan. Tips yang kelima, persiapkan fisik Anda dari jauh-jauh hari. Naik gunung membutuhkan fisik yang prima. Ini karena tubuh bisa membakar energi yang bukan main besarnya selama mendaki kurang lebih 8 jam di area ekstrim. Selain itu, olahraga ini juga menyimpan berbagai resiko kesehatan yang wajib Anda waspadai. Mulai dari hipotermia, mountain sickness, hingga edema paru. Semua risiko ini bisa terjadi pada siapa saja, baik pendaki ulung maupun pemula.
Sebab ketika Anda naik ke ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, tubuh Anda harus dapat menyesuaikan diri dengan jumlah oksigen yang makin menipis. Untuk menjamin kebugaran fisik Anda menjelang hari naik gunung, Anda perlu membangun keseimbangan, fleksibilitas, serta kekuatan pada kaki dan otot punggung Anda untuk dapat melewati jalur dakian. Olahraga juga dapat membantu Anda untuk menguatkan punggung dan bahu untuk membawa tas ransel gunung yang berat totalnya bisa mencapai 18 kg. Tips yang keenam, perhatikan asupan makanan sebelum mendaki gunung. Jika Anda akan naik gunung dengan rute yang cukup melelahkan, sarapan bubur ayam saja tentu tidak akan cukup untuk memberikan Anda energi yang dibutuhkan untuk mendaki nanti. Apa yang Anda makan dan minum sehari atau 2 hari sebelum pendakian bisa menjadi perbedaan tipis antara kesuksesan dan kegagalan. Asupan makanan sangat berperan besar untuk menyediakan energi yang Anda butuhkan selama mendaki, juga sekaligus mencegah kemungkinan cedera. Makanan persiapan naik gunung yang ideal seharusnya mengandung tinggi karbohidrat dan protein. Misalnya bubur dengan campuran Greek yogurt atau topping telur rebus atau seporsi nasi putih hangat dengan lauk daging serta sayuran. Ini adalah pilihan sarapan yang cerdas sebelum mendaki gunung. Jika Anda masih lapar, lipat gandakan porsinya dari jenis makanan yang sama dengan yang Anda makan tadi. Camilan pisang atau jeruk sebelum dan selama mendaki juga sangat disarankan untuk menggantikan kadar kalium yang hilang saat Anda berkeringat. Minumlah minimal 2 liter cairan atau air jus, susu, minuman olahraga sehari sebelum pendakian Anda. Minum 1 liter air putih atau minuman olahraga sebelum mulai mendaki. Mulailah minum segera setelah Anda bangun dari tempat tidur di hari itu. Tips yang ketujuh, bawa barang yang perlu saja. Tidak peduli lokasi, waktu, atau tingkat kesulitan pendakian, Anda harus membawa barang-barang di bawah ini dalam perjalanan Anda. Peta dan kompas atau GPS, kotak P3K, filter air, tabir surya dan lotion anti serangga, pisau serbaguna, kabel nilon, senter, baik senter genggam atau senter kepala, plus baterai cadangan, kacamata hitam, korek api atau pemantik api, cadangan makanan yang terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam per hari pendakian. Camilan di sela-sela mendaki, cadangan air dan peralatan masak, serta perlengkapan makan seperti piring, mangkuk, gelas, dan sendok jika hiking lebih dari 1 hari. Pakaian cadangan yang terdiri dari lapisan dasar, atas dan bawah, lapisan tengah, isolasi hangat, dan lapisan luar yaitu jaket atau padding mendaki. Jangan lupa juga membawa jas hujan, kaos kaki ekstra, topi dan sarung tangan, handuk kecil, dan hindari pakaian yang berbahan kapas karena memerangkap keringat tetap dekat dengan kulit Anda. Kemudian, siapkan juga tempat berlindung yaitu tenda atau kantung tidur jika hiking lebih dari 1 hari. Alas kaki yang tepat untuk mendaki. Untuk pendakian singkat, sandal gunung atau sepatu olahraga biasa sah-sah saja digunakan. Tapi untuk pendakian jarak jauh yang lebih lama, direkomendasikan untuk memakai sepatu boots khusus mendaki yang menawarkan lebih banyak dukungan. Jangan lupa juga membawa identitas diri, uang tunai secukupnya, ponsel atau radio 2 arah. Ada baiknya mengkonsultasikan persiapan naik gunung yang Anda rencanakan, khususnya bagi pemula dengan teman yang sudah terbiasa mendaki.